Kita kalau mau memelihara jenis-jenis tanaman itu, kita balikkan lagi, kita tahu sifat itu. Ketika kita tahu sifatnya, kita tahu kelembapan dan sebagainya. Nah, sudah, tanaman itu balik seperti di alamnya, ya dia akan nyaman. Nama saya Ali, saya tinggal di Purworejo. Saya kebetulan menggeluti dunia pertanaman hiasan. Tanaman hias bagi saya adalah sebuah filosofi kehidupan kita, bahwa antara tanaman dan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Kebetulan saya menggeluti tanaman itu mulai dari tahun 1999, ketika keinginan saya untuk balik kerja di luar negeri itu dicegah oleh teman. Akhirnya saya balik untuk mengikuti dia mengerjakan tanaman, walaupun pada masa itu tanaman pangan ya, tanaman pangan, sayuran semusim, terus ada beberapa jenis buah-buahan dan sebagainya. Nah, dari situ saya bergerak untuk mempelajari lagi bagaimana cara pemupukan, budidaya, perawatan lanjutan sampai panen. Ini kita tunggu 3 bulan tukul, dan 3 bulan lagi, 2 bulan lagi lah untuk bisa dijual, berarti 5 bulan. Ketika glamornya tanaman hidroponik itu mulai redup, saya berpikir lagi untuk apa ya, tanaman apa lagi yang akan menjadi itu. Dan saya bertemu dengan teman juga yang kebetulan dia bergerak di tanaman hias, dan tanaman hias itu kan salah satunya hobi. Yang namanya hobi itu tidak berkaitan dengan harga. Nah, saya mulai tertarik di situ, karena ketika di tanaman hias antara HPP yang kita hitung di tanaman pangan itu hilang, tidak ada. Jadi ketika kita suka, zaman waktu itu masih Anthurium Germani, yang saya heran adalah kenapa Anthurium Germani dengan pot kecil aja orang akan berani membayar dengan 2,5 juta atau 3 juta di tahun 2004. Sesuatu bagi saya gila. Dan saya bergabung dengan sebuah perusahaan tanaman hias, saya mulai memperdalam. Nah, kebetulan saya di tempat yang saya pikir bahwa itu jadi si owner mempersilahkan saya untuk mendalami tanaman itu dengan didatangkanlah buku-buku tentang tanaman hias. Waktu itu dari beberapa jenis literatur, dari tropical garden dan sebagainya. Yang saya belajar di tanaman itu lebih ke arah
ilmiahnya. Jadi saya mungkin beberapa jenis tanaman itu malah justru kadang rancu dengan bahasa Indonesianya, karena dari 2004 sampai 2014 itu saya lebih banyak bertemu dengan beberapa customer yang ada datang dari Amerika, dari Jepang, yang mereka lebih mengenal bahasa ilmiahnya. Nah, kebetulan saya di perusahaan yang begitu. Saya di Purworejo ini hanya punya sekitar 1.200 meter persegi untuk tanaman. Yang lain saya manfaatkan untuk vanili, yang saya harapkan bisa organik. Karena kita balik ke alam lagi, bahwa satu, saya tidak harus sombong dengan alam ini. Alam ini sudah memberikan kita semuanya, oksigen apalah. Jadi bagi saya alam dan tumbuhan itu manifestasi Tuhan, yang kita memanfaatkan juga kasanah kekayaan alam ini kita balikkan ke alam ini. Karena sebenarnya alam ini juga sudah memberikan kita itu banyak dalam bentuk misalnya pupuk dari alam itu banyak. Kotoran hewan itu juga salah satu pupuk. Kotoran hewan itu pupuk yang bernitrogen tinggi. Tinggal bagaimana kita menyikapi atau mempelajari bahwa ada beberapa hal yang tidak harus kita beli dari pabrik. Tanaman hias itu sebenarnya tidak sulit setelah saya jalani sekian tahun itu. Jadi tanaman hias adalah, intinya kita harus mengetahui bahwa tanaman hias itu di mana asalnya. Nah, kita kalau mau memelihara jenis-jenis tanaman itu, kita balikkan lagi, kita tahu sifat itu. Ketika kita tahu sifatnya, kita tahu kelembapan dan sebagainya, nah sudah, tanaman itu balik seperti di alamnya, ya dia akan nyaman. Kadang beberapa tanaman justru tidak terlalu butuh dipupuk, hanya perawatan harian saja, disiram dan sebagainya. Karena intinya ada 4 tanaman: media tanam, sinar matahari, air, pupuk. Nah, sedikit biasanya flow angin, karena bagaimanapun flow angin itu akan banyak berpengaruh di situ. Karena pemupukan kadang kalau kita tidak mengetahui dengan bagus juga akan terjadi over. Media juga begitu, terlalu padat juga akarnya tidak akan berjalan bagus juga. Hanya janda bolong. Ini janda bolong. Terus itu Philodendron apisimum. Oh ya, apisimum ya. Hanya tanaman rambat. Syngonium. Calathea, yang tadi belakang ini Calathea. Nah, Calathea jenis ini itu berbeda dengan jenis ini. Ya, beda. Tapi tetap Calathea. Terus dengan ini lagi sama ini Calathea juga. Ya, aku di sini juga mengembangkan ya. Memang dasarnya saya kan basicnya orang budidaya, jadi banyak mengembangkan tanaman, baik pengembangan tanaman bisa dari stek, bisa dari cangkok, bisa dari itu untuk perbanyakan tanaman hias. Ini Anthurium orang bilang Anthurium keris ya. Kita lihat di sini, ini bagian betina, ini bagian jantan. Cuman saya ngambil ini karena saya pingin Anthurium saya daunnya rada panjang. Jadi saya ngambil, biasanya kita bisa ambil pakai cotton bud atau semacamnya, yang supaya tepung ini akan menempel sebagai jantannya. Nah ini. Nah, kita akan bawa ke tempat Anthurium yang berbunga betina. Di sisi ini jenis Anthurium hugeri. Nah, ini kita oleskan di sini merata. Kita harapkan terjadi penyerbukan secara sempurna, jadi kita oles saja semuanya. Di sini di Kuarangan Algreen Nursery saya juga bikin taman, tapi saya lebih ke arah kalau itunya ke tropis.
Jadi saya paling suka kebun atau taman itu yang berbentuk tropis. Tapi kalaupun beliau itu tidak suka hanya untuk minimalis atau gaya apa, bisa. Tapi saya lebih suka untuk gaya tropis itu sendiri. Dengan pandemi kemarin saya salah satu orang yang diuntungkan dengan itu, karena jelas saya bisa jualan tanaman dengan bagus, harga bagus, karena semua bagus. Ya, intinya ketika tren atau kenapa harga tanaman naik itu kan masalah demand, supply and demand. Kalau supply-nya sedikit, demand-nya banyak, berarti harga naik. Kalau demand-nya sedikit, supply-nya banyak, harga turun. Nah, kebetulan demand pada saat pandemi kemarin banyak karena semua orang tidak kemana-mana dan mereka hanya bergerak di rumah. Nah, otomatis hanya pada tanaman sama hewan yang kecil mungkin atau yang itu bisa mereka kerjakan untuk penyaluran hobi di rumah. Akhirnya tanamanlah salah satu. Ya, bagi saya fine. Naik itu ya saya untung, turun ya saya bisa pergunakan tanaman itu untuk bahan di taman. Ini contoh salah satu sing kekurangan cahaya. Bedanya dheweke ireng ngono kuwi lho. Tuh. Tapi karena kurang cahaya begini cuma hijau. Tapi kan cuma ini. Ketika kita panaskan lagi di sana terus kan ya tetap gelap lagi. Tuhan memberikan kita segalanya, tapi dalam bentuk di tanaman. Tuhan memberikan kita hidup, termanifestasi dengan tumbuhan yang memberikan kita oksigen. Berarti imbal baiknya adalah saya harus mengasihi alam ini sesuatu. Dengan satu, saya tidak menebang pohon sembarangan. Saya tidak semena-mena mengobati tanaman atau rumput semena-mena. Jadi bijaklah terhadap alam.